Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Rehan Sebastian, tim A11 14 12 ingin mendemonstrasikan tentang proyek yang telah saya buat. Jadi, aplikasi yang saya buat ini adalah suatu program CRUD di mana user dapat mengedit barang. Tapi sebelum itu, user diharuskan untuk login agar bisa masuk ke halaman utama. Di sini saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan login. Kita masukkan username. Oke. Dari sini setelah saya menginputkan, ketika saya memencet login, maka program akan mencocokkan data dari yang telah saya inputkan dari sini dengan database. Jika cocok, maka akan berhasil. Oh, apa ya? Nah, lihat kan? Berhasil. Tara. Kemudian dari sini kita sudah berhasil login masuk ke halaman utama. Nah, di sini kita bisa melakukan berbagai fitur. Misalnya dari ini kita berada di laman barang nih, lihat kan? Ya, tuh barang. Di situ daftar barang, kita bisa melakukan transaksi. Oke, ini kita tambah 5 submit. Nah, kemudian jika kita mensubmit, maka jumlah stok yang ada di database dari item bunga ini akan berkurang. Mari kita lihat sebentar. Databases SPWR items. Lihat. Yang tadi awalnya 19, yang tadi awalnya bernilai 19, sekarang tinggal 14. Kalau nggak percaya, nih coba lagi nih ya. Nih, sekarang yang penggaris segitiga. Ini kita masukkan nilai 4. Maka setelah saya submit, maka nilainya akan 0. Lihat. Tuh, penggaris segitiga nilai 0. Selain itu, jika kita bisa menambah daftar barang yang ada di dashboard ini ada tombol fitur search tapi belum saya bikin. Kita bisa melakukan edit fitur aku nggak bisa dipencet. Terus yang terakhir kita bisa logout. Kalau logout, kita akan menghapus semua data yang telah kita input dan kembali ke halaman login. Setelah saya tadi melakukan demonstrasi, kemudian saya ingin sedikit menunjukkan kode-kode program yang saya buat untuk menyusun aplikasi website ini. Pertama-tama kita mulai dari halaman login. Kita memiliki file index HTML yang akan diproses melalui dashboard.php. Nah, dari sini pertama kita akan membuat form seperti biasa, form yang gunanya itu untuk melakukan input username dan password. Kemudian di sini ada sedikit JavaScript gunanya untuk ya tahulah, untuk memperlihatkan isi dari password yang kita ketikkan. Lalu setelah kita mencet tombol submit, kita akan diarahkan ke file yang bernama dashboard.php.
kita mulai dari sini. Nah, pertama, jika tombol submit dipencet, maka kita akan menginisialisasi. Kita pertama-tama akan mengecek username, isi dari username dengan password apakah. Lalu username dan password akan divalidasi oleh fungsi validasi. Kalau username dan passwordnya itu nggak sama atau menghasilkan nilai false, maka kita akan kembali ke halaman indeks. Tapi jika isinya sama, maka kita akan melakukan inisialisasi. Menginisialisasi terus. Nah, kita akan bahas sedikit fungsi validasi. Pertama, kita membutuhkan 3 parameter ya di sini ya. Ada fungsi parameter untuk koneksi, untuk nilai inputan, sama password. Jadi kita gunanya untuk melakukan fetching terhadap data yang ada di database sesuai yang kita masukin. Di built-in function saya kurang tahu. Terus ini ada password verify. Fungsinya ini untuk mengecek apakah password yang ada di database ini password yang dari database ini sama nggak sama password yang ada di yang kita masukin. Kalau iya, maka loginnya berhasil. Kalau enggak, maka dia akan menghasilkan nilai false. Oke, setelah validasi, maka kita akan ini nih diarahkan ke sini. Ya, kemudian jika validasinya berhasil, maka kita akan melakukan kita akan mengambil data-data dari database. Oh ya, terus setelah loginnya berhasil, kita mulai yang namanya ketik session. Session ini saya masukin paling awal karena tujuannya ini ya biar variabel sessionnya ini bisa digunakan di mana-mana. Itu aja sih. Terus habis itu kita bikin struktur HTML kayak gini nih. Strukturnya ya cuma gini doang. Ini ada bagian buat profil. Pertama ini ada buat profil. Terus ini buat profil. Terus ini buat bagian navbar sama search. Terus ini buat menampilkan gambar item. Kemudian saya juga selain itu saya ingin menampilkan item. Kan di bagian item ini kan berupa link ya. Pas kita pencet, nanti kita diarahin ke halaman ini. Tujuannya apa? Ini untuk melakukan transaksi, halaman transaksi. Pertama-tama kita bikin struktur HTML kayak biasa. Ininya kayak gini kalau nggak salah. Gambarnya kayak gini.
kita bikin untuk submit. Nah, pas di submit kita bakal mengecek, pertama kita akan mengecek udah submit belum gitu. Terus habis itu kalau jika fungsi belinya berhasil, jika belinya berhasil atau fungsi dari buy mengembalikan nilai true, maka kita akan diarahkan kembali ke halaman dashboard. Kalau enggak, jika tidak, maka kita akan diarahkan maka transaksi gagal. Terus dari fungsi buy, fungsi beli, ini kita butuh ada 3 parameter ya. Pertama parameter koneksi, parameter inputan, terus ini parameter ID untuk query. Kemudian ini kita ambil nih data dari database. Tujuannya apa? Untuk mengecek kuantitas barang yang dibeli itu melebihi stok apa enggak. Kalau nilai dari kuantitas yang diinput nih lebih dari jumlah stok yang ada di database, maka dia akan mengembalikan nilai false. Jika tidak, maka kuantitas adalah jumlah baris dikurang nilai kuantitas. Terus melakukan update dari database. Tepatnya pada bagian kolom stok. Udah selesai. Kita peragain lagi ya. Ini misalnya pertama-tama kita akan mencoba membeli ini yang gambar pulau. Terus kita masukkan kuantitasnya, misalnya 5 gitu ya, 5. Terus kita submit. Tuh, transaksi berhasil. Tadi ada sedikit problem. Terus kita cek deh di PHP MyAdmin. Jumlah awal ini ada 19 kurang 5 harusnya 14. Minimal 14. Item nomor tuh bener kan 14. Lalu setelah bagian untuk transaksi, bagian dashboardnya yang ini saya ingin membahas juga tentang logout. Logout itu fitur yang digunakan jika user ingin keluar dari website. Nih, ini logout itu berupa link di mana akan mengarah ke halaman logout. Kemudian lalu saya akan coba bahas halaman logout. Pertama kita langkahnya ini pertama session kita buka, kita panggil fungsi session start, kemudian variabel super global session kita timpa dengan array kosong. Tujuannya untuk melakukan override agar isi dari variabel session itu kosong, nggak ada. Terus kita hapus di sessionnya. Setelah sessionnya dihilangkan, lalu user kita arahkan ke halaman login seperti ini kira-kira. Jadi di sini kita ingin logout, ya udah kita klik dan diarahkan ke halaman login. Selesai.